Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Lone Ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Baru ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Sudah lebih dari sebulan, usaha pembuatan keripik tutup akibat mahalnya minyak goreng. Sampah kerap menumpuk di pinggir jalan karena kekurangan tempat penampungan sementara. Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Baru berinisial AF ditetapkan sebagai tersangka korupsi. AF ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kejari pada akhir pekan lalu. Pria berusia 51 tahun ini dituduh korupsi anggaran penyedia jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan serta operasional lapangan tahun 2020 hingga 2021. Pria yang masih menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan itu kini dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A. Tim penyidik telah melakukan pengumpulan bukti-bukti dan sudah menyimpulkan bahwa ada pelaku tersangka yang ditetapkan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka itu mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup atas nama tersangka AF ya. AF itu dengan nomor perintah 01A ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan di rutan Kota Baru. Untuk selanjutnya teman-teman masih tetap mendalami lagi terkait adanya pihak-pihak lain lagi yang bisa mungkin menjadi tersangka tambahan. Nanti kita lihat aja perkembangannya. Kalau dari keterangan tersangka dia mengakui, cuman jumlah yang dia sampaikan itu yang belum kami pastikan benar. Makanya kita adakan audit dulu untuk mengetahui berapa sebenarnya kerugian yang pastinya kan. Kasus korupsi anggaran DLH masih diselidiki Kejaksaan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru lagi yang ditetapkan. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Dampak kenaikan harga minyak goreng mulai dirasakan sejumlah usaha kecil menengah di Kabupaten Kota Baru. Seperti usaha keripik singkong dan pisang di Desa Gunung Ulin, Kecamatan Pulau Laut Utara ini. Sudah lebih dari 1 bulan tempat produksi ini tutup. Pemilik Nur Abdul Razak menjelaskan, ia terpaksa menutup usahanya sementara waktu dan berharap harga minyak goreng kembali stabil. Saat ini untuk memenuhi keperluan sehari-hari, ia menggunakan uang modal. Kalau kemarin sebelum kita nggak kebagian minyak dan nggak beli minyak karena memang mahal, itu beli yang per jerigen itu 255 per 18 liter. Jadi yang 15 liter, yang 18 liter. Dengan harga yang begitu tinggi, kami juga belum bisa memproduksi karena sementara dengan kemasan yang ada kami belum bisa menaikkan. Tapi kalau memang nanti terpaksa tidak ada harga turun, ya mungkin jalan keluarnya mungkin akan kami naikkan harganya. Gitu. Kalau sebelumnya kurang lebih 12.000 sampai 13.000 per liter, ya. Terus sekarang ini sudah sampai 19.000. Berarti kenaikannya sekitar 7.000 ya Mas? 7.000. Ini kemarin ada produksi sekali ini karena masih ada sisa pembelian yang kemarin. Untuk yang selanjutnya belum. Jadi sudah kurang lebih 1,5 bulan lah untuk tidak produksi. Biasanya dalam satu penggorengan itu sampai pakai minyak itu berapa liter Mas?
Kalau satu kali goreng untuk yang keripik singkong maupun si pisang kurang lebih 40 liter untuk 2 pikul atau 2 kuintal singkong. Abdul Rozak berharap pemerintah memberikan solusi agar usahanya dapat beroperasi kembali. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Ada kalau jaga parkir. Sampah domestik atau rumah tangga kerap menumpuk di pinggir jalan di sejumlah kawasan Kota Banjarmasin. Wali Kota Ibnu Sina mengakui kekurangan tempat penampungan sementara atau TPS menjadi penyebabnya. Menurut Ibnu, satu TPS seharusnya untuk satu kelurahan saja. Namun saat ini satu TPS untuk 9 kelurahan. Sehingga warga yang rumahnya jauh dari TPS lebih memilih membuang sampah di pinggir jalan. Tapi memang persoalannya tidak mudah untuk mencari lahan pengganti. Karena pasti masyarakat, mungkin lahannya ada tapi masyarakat menolak ya. Karena tidak seorang pun mungkin yang mau berdekatan dengan TPS. Tapi yang di pinggir jalan kami bersama-sama komitmen mencarikan solusi tepat. Yang beberapa sudah ditangani dengan baik. Kemudian sampah yang masih menjadi perhatian, misalnya di Kuripan, ya, kemudian di kawasan Mula Warman, itu juga menjadi persoalan kita. Karena minimal sebetulnya 5 atau 1 kelurahan 1 tempat TPS. Tapi selama ini kan 9 kelurahan 1 TPS untuk pembuangan itu lah sementara. Itu juga menjadi problem dan kami bisa berharap ini ada solusi cepat ya, paling tidak menempatkan mobil-mobil sampah, kemudian juga dengan dibantu setiap akhir pekan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Menanggulangi tumpukan sampah di pinggir jalan, petugas kebersihan diperintahkan mengangkutnya setiap pagi hari. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Baru ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Sudah lebih dari sebulan usaha pembuatan keripik tutup akibat mahalnya minyak goreng. Sampah kerap menumpuk di pinggir jalan karena kekurangan tempat penampungan sementara. Sejumlah perwakilan guru honorer datang ke Balai Kota Banjarmasin untuk mempertanyakan insentif yang belum dibayar. Menurut mereka sudah 2 bulan guru honorer belum menerima insentif, yakni sejak Januari hingga Februari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Nuryadi menjelaskan, pembayaran insentif terkendala pendataan dan administrasi. Kita nanti setelah hitungan itu ada dari pemerintah pusat, kementerian, itu baru kita bisa meminta anggaran ke pemerintah daerah berapa yang harus diperlukan. Nah itu. Yang kedua tadi menanyakan guru honor mereka yang dana bosda itu. Dana bosda kan kita ada mempunyai 1.000 sekian juga yang harus dibayar. Nah itu tadi tahapan-tahapan itu kita sudah membuat akan dibayar sesuai dengan ya Januari Februari itu sudah tahap kita susun anggaran. Nah di Maret nanti kita tunggu lagi berapa yang mereka lulus P3K, berapa yang mereka lulus.
disyaratkan bahwa untuk P3K itu diikuti oleh pusat. Ternyata kan sepertinya ada wacana untuk ke daerah. Ini yang menjadi problem yang ini juga akan kita dorong ke pusat. Kita ingin Pak Menteri dan pemerintah untuk komitmen dengan apa yang disampaikan. Berapa jumlahnya Pak yang mau disampaikan ke ini berapa? Maksudnya berapa jumlah guru honorer? Honor kemarin sekitar 1.600 ya. 1.600. Yang insentifnya belum dibayar. Insentifnya 2 bulan itu lah. 2 bulan. Di bulan Januari dan Februari. Dan itu memang biasanya proses ini kan melalui 8 tapi alhamdulillah menyiapkan karena ada beberapa yang memang perlu dibereskan selesaikan. Insentif guru honorer rencananya dibayar pada bulan Maret ini. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Bantaran sungai di kota Banjarmasin akan ditanami pohon tahun 2022 ini. Rencana itu disampaikan PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Wahyu Hardi Cahyono saat acara peringatan Hari Peduli Sampah Nasional HPSN akhir pekan lalu. Menurutnya penanaman pohon di bantaran sungai dilakukan secara bertahap. Adapun jumlah pohon yang bakal ditanam 3.250 batang. Temanya kali ini kan adalah kelola sampah, kurangi emisi dan bangun proklim. Nah, keterkaitan dengan itu, alhamdulillah Kota Banjarmasin ini kan sudah kalau di pengelolaan sampah ini kita mulai selalu mensosialisasikan pemilahan sampah dari sumbernya. Sumbernya mana? Ya rumah tangga. Kita juga memiliki 307 bank sampah yang ada, bank sampah unit yang menyebar di 52 kelurahan. Nah, untuk yang kurangi emisi, ini kan kita selalu menggiatkan juga salah satu upaya untuk mengurangi emisi itu adalah melakukan penanaman pohon. Tahun ini Kota Banjarmasin akan menambahkan sekitar 3.250 pohon yang lokal seperti rambai, ramania, asturi, kemudian bambu dan ulin. Ini kami harapkan nanti bisa kami tanam di sepanjang sungai-sungai yang ada di Kota Banjarmasin untuk memperkuat tebing sungai lah, supaya jangan ada abrasi atau longsor. Intinya adalah bahwa kita harus tetap perhatian terhadap aspek lingkungan. Sampah adalah problem besar perkotaan dan juga problem besar di daerah kita. Harus kita tangani dengan baik. Dan Kota Banjarmasin tetap komitmen untuk pengurangan sampah plastik, komitmen untuk pengurangan timbunan sampah sesuai dengan jakstrada kita yang kita sepakati. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat menjadi penting. Kalau pemerintah saja, ya tentu berapa besar yang diperlukan, tenaga yang diperlukan, tapi kalau seluruh masyarakat, komunitas bergerak semua untuk pengurangan sampah dengan misalnya mengurangi sampah dari sumber, kemudian memilah sampah dari sumber, kemudian buang sampah pada tempatnya, itu memberikan kontribusi besar untuk menciptakan kota yang bersih dan nyaman, khususnya seperti Kota Banjarmasin dengan moto Banjarmasin Taiman, bersih dan nyaman dan lebih. Pada peringatan HPSN ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk peduli lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Assalamualaikum. Yuk ikuti lomba membaca Al-Quran Kori-Kori Cilik Indonesia. Kirimkan video membaca Al-Quran ke koricilikindonesia@gmail.com. Format video HD dan landscape dengan durasi maksimal 5 menit. Cantumkan nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon peserta. Video membaca Al-Quranmu ditunggu sampai tanggal 10 Maret 2022. Normalisasi sungai di sejumlah kawasan Kota Banjarmasin kembali dilanjutkan tahun 2022 ini. Proyek pencegahan banjir itu telah dilelang akhir tahun 2021 lalu
dan kini masih menunggu pemenangnya. Tahun ini program normalisasi sungai difokuskan untuk 2 kawasan, yakni Ahmad Yani dan Veteran. Mau dipercepat lagi untuk yang lelang-lelang tahap berikutnya, termasuk untuk yang normalisasi sungai. Saat ini nanti yang akan jadi pusat tetap di Veteran Ayani tetap Veteran. Itu yang kita juga minta untuk dari balai lah, dengan balai, karena anggarannya kan masuk dalam skema bantuan loan ya dari luar negeri untuk 6 kota di Indonesia penanganan banjir. Itu termasuk masalah penataan. Iya, kita ingin prioritaskan untuk penataan veteran, pastikan bisa berfungsi dengan baik sehingga kita paling tidak kita kembalikan. Kemudian juga ada PR juga untuk pembebasan lahan sedikit. Normalisasi sungai diharapkan dapat mencegah banjir besar seperti yang terjadi pada awal tahun 2021 lalu. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Baru ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Sudah lebih dari sebulan usaha pembuatan keripik tutup akibat mahalnya minyak goreng. Sampah kerap menumpuk di pinggir jalan karena kekurangan tempat penampungan sementara. Himpunan Mahasiswa Islam HMI Kota Banjarmasin menggelar dialog publik akhir pekan lalu. Mereka membahas tentang kampus yang melarang mahasiswa ikut demonstrasi. Banyak mahasiswa yang diancam dicabut beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP-nya jika ikut demo. Padahal menurut mereka menyampaikan pendapat di depan umum dilindungi undang-undang. Pemandangan ini salah satunya adalah kebanyakan biasanya mahasiswa yang mengikuti demonstrasi atau demo, bahasa kita tuh sering dapat intervensi dari kampus. Padahal kalau menurut pada undang-undang kita bahwasanya kita adalah masyarakat yang demokratis, bebas menerima pendapat asal itu benar, itu tidak ada halangan. Nah, sedangkan teman-teman kita di lapangan bersama teman-teman di payung, ada misalnya kalau ikut demo beasiswanya dicabut, ada ikut demo kitnya dicabut. Nah, itu kita dapati ditemukan di lapangan. Padahal secara aturan itu tidak boleh. Karena tidak ada dasarnya kita mahasiswa mau turun demo atau mengkritis kampus itu dilepas tiba-tiba siswa dan sebagainya. Ancaman seperti itu ada kita dengar di beberapa kampus. Nah, 2 kampus yang kita dengar. Nah, terus lagi banyak kasus-kasus itu yang meredup. Nah, kemarin kita dapati juga di salah satu universitas Islam ada kasus catcalling. Nah, itu sampai redup. Tidak ada nanya bau-bau bagaimana kasusnya. Nah, ini hari ini juga kita mau kulik melalui dikti, Bang. Karena kan menurut kita dikti yang memotori universitas yang ada di Banjarmasin atau Kalimantan Selatan. Para mahasiswa berharap tidak ada lagi kampus yang melarang demonstrasi. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Persiapan kejuaraan provinsi Kejurprov Kalsel, atlet pencaksilat Banjarmasin menggencarkan latihan.
Ketua IPSI Muhyar mengatakan ada 28 hingga 29 atlet silat putra maupun putri yang akan mewakili Banjarmasin. Ia menargetkan atlet-atlet tersebut menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 5 perak, dan 5 perunggu. Sudah menyiapkan atletnya, sudah ada atlet-atlet yang terpantau dan tetap dibina. Kemudian untuk kekurangan atletnya akan dilakukan seleksi bulan Februari lah. Seleksinya Februari. Akan dilaksanakan kejuaraan remaja tanggal 25 sampai 28 di Jakarta. Bulan Februari. Nah, itu sekalian memantau untuk mengisi atlet-atlet yang akan dikirim ke kejuaraan provinsi di kandangan. Targetnya 5 emas, 5 perak, 5 perunggu. Dari juara umum lah. Itu tahun semalam juara umum juga berarti Pak? Tahun semalam di Tanjung juara umum. Berarti mempertahankan? Ya, mempertahankan. Lalu di Tanjung itu berapa Pak dapatnya? Kita 4 aja. 4. Nah, sekarang kita naik atas satu ya Allah. Kalau satu aja dipimpin pemunyar kada sanggup, wah benar. Kejurprov Kalsel akan dihelat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 ini. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Assalamualaikum. Yuk ikuti lomba membaca Al-Quran Kori-Kori Cilik Indonesia. Kirimkan video membaca Al-Quran ke koricilikindonesia@gmail.com. Format video HD dan landscape dengan durasi maksimal 5 menit. Cantumkan nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon peserta. Video membaca Al-Quranmu ditunggu sampai tanggal 10 Maret 2022. Saksikan Kori-Kori Cilik di A2 TV. Indonesia punya sosok yang hebat nih. Ada seorang kepala desa bernama Nurmanto dari Desa Karya Maju, Kecamatan Marabahan, yang berhasil membudidayakan tanaman anggur. Atas keberhasilannya membudidayakan tanaman yang sulit tumbuh di daerahnya tersebut, kini desanya akan dijadikan program agrowisata buah. Keberhasilan Nurmanto membudidayakan tanaman anggur awalnya dicoba di Kota Banjarbaru. Setelah ditanam selama kurang lebih setengah bulan, tanaman anggur yang ditanamnya tersebut sudah mulai berbuah loh. Dan perkembangan tanaman anggur yang dibudidayakan ya terlihat bagus, sehingga Nurmanto akan membagikan tanaman yang dibudidayakannya ini pada warga masyarakat desanya sebagai contoh bahwa tanaman anggur bisa tumbuh di desanya. Untuk membasmi hama, Nurmanto tidak menggunakan bahan kimia. Ia menanam tumbuhan hutan yakni kantong semar sebagai insektisida alami untuk tanaman anggurnya. Karena telah berhasil membudidayakan tanaman anggur ini, maka selanjutnya pembudidayaan tanaman anggur akan dianggarkan dengan dana desa untuk dijadikan program agrowisata buah di desanya. Kami terapkan di Banjarbaru setelah buah, langsung kita terapkan di Desa Karya Maju. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan itu alhamdulillah ada program yang namanya agrowisata. Kebetulan
sekali. Akhirnya masuklah di situ. Kami tahun 2020 itu sudah menyantangkan 1 hektar itu adalah kebun anggur, baik itu jenis dari Opena, Belgia, dan macam-macam. Nah di situ itu nanti untuk petik anggur bersama, khususnya kita buka untuk umum di desa kami. Namun kami juga akan menerobos untuk pembuatan, karena kemarin kami studi banding di Jogja, jadi di sana ada kampung anggur. Akhirnya pulanglah, kami ingin mengetapkan di Kalimantan juga ada kampung anggur Mas. Jadi nanti jalan-jalan lihat desa itu semua, insya Allah nanti akan kita anggarkan untuk pembudidayaannya, sehingga untuk penambahan kesetaraan masyarakat. Dengan pembudidayaan tanaman anggur ini diharapkan perekonomian warga desa Karyamaju ke depannya akan lebih meningkat. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Baru ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Sudah lebih dari sebulan usaha pembuatan keripik tutup akibat mahalnya minyak goreng. Sampah kerap menumpuk di pinggir jalan karena kekurangan tempat penampungan sementara. Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Baru berinisial AF ditetapkan sebagai tersangka korupsi. AF ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kejari pada akhir pekan lalu. Pria berusia 51 tahun ini dituduh korupsi anggaran penyedia jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan serta operasional lapangan tahun 2020 hingga 2021. Pria yang masih menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan itu kini dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A. Tim penyidik telah melakukan pengumpulan bukti-bukti dan sudah menyimpulkan bahwa ada pelaku tersangka yang ditetapkan, dan sudah ditetapkan sebagai tersangka itu mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup atas nama tersangka AF ya. AF itu dengan nomor perintah 01A ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan di Rutan Kota Baru. Untuk selanjutnya teman-teman masih tetap mendalami lagi terkait adanya pihak-pihak lain lagi yang bisa mungkin menjadi tersangka tambahan. Nanti kita lihat aja perkembangannya. Kalau dari keterangan tersangka dia mengakui, cuman jumlah yang dia sampaikan itu yang belum kami pastikan benar, makanya kita adakan audit dulu untuk mengetahui berapa sebenarnya kerugian yang pastinya kan. Kasus korupsi anggaran DLH masih diselidiki Kejaksaan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru lagi yang ditetapkan. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Dampak kenaikan harga minyak goreng mulai dirasakan sejumlah usaha kecil menengah di Kabupaten Kota Baru. Seperti usaha keripik singkong dan pisang di Desa Gunung Ulin,
Kecamatan Pulau Laut Utara ini. Sudah lebih dari 1 bulan tempat produksi ini tutup. Pemilik Nur Abdul Razak menjelaskan, ia terpaksa menutup usahanya sementara waktu dan berharap harga minyak goreng kembali stabil. Saat ini untuk memenuhi keperluan sehari-hari, ia menggunakan uang modal. Kalau kemarin sebelum kita nggak kebagian minyak dan nggak beli minyak karena memang mahal, itu beli yang per jerigen itu 255 per 18 liter. Jadi yang 15 liter. Yang 18 liter. Dengan harga yang begitu tinggi, kami juga belum bisa memproduksi karena sementara dengan kemasan yang ada kami belum bisa menaikkan. Tapi kalau memang nanti terpaksa tidak ada harga turun, ya mungkin jalan keluarnya mungkin akan kami naikkan harganya. Gitu. Kalau sebelumnya kurang lebih 12.000 sampai 13.000 per liter, ya. Terus sekarang ini sudah sampai 19.000. Berarti kenaikannya sekitar 7.000 ya Mas? 7.000. Ini kemarin ada produksi sekali ini karena masih ada sisa pembelian yang kemarin. Untuk yang selanjutnya belum. Jadi sudah kurang lebih 1,5 bulan lah untuk tidak produksi. Biasanya dalam satu penggorengan itu sampai pakai minyak tuh berapa liter Mas? Kalau satu kali goreng untuk yang keripik singkong maupun si pisang kurang lebih 40 liter. Untuk 2 pikul atau 2 kuintal singkong. Abdul Razak berharap pemerintah memberikan solusi agar usahanya dapat beroperasi kembali. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Sampah domestik atau rumah tangga kerap menumpuk di pinggir jalan di sejumlah kawasan Kota Banjarmasin. Wali Kota Ibnu Sina mengakui kekurangan tempat penampungan sementara atau TPS menjadi penyebabnya. Menurut Ibnu, 1 TPS seharusnya untuk 1 kelurahan saja. Namun saat ini 1 TPS untuk 9 kelurahan. Sehingga warga yang rumahnya jauh dari TPS lebih memilih membuang sampah di pinggir jalan. Tapi memang persoalannya tidak mudah untuk mencari lahan pengganti. Karena pasti masyarakat, mungkin lahannya ada tapi masyarakat menolak misalnya. Karena tidak seorang pun mungkin yang mau berdekatan dengan TPS. Tapi yang di pinggir jalan kami bersama-sama komitmen untuk mencarikan solusi tepat. Dan beberapa sudah ditangani dengan baik. Kemudian sampah yang bersumber perhatian, misalnya di Kuripan, kemudian di kawasan Mula Warman, itu juga menjadi persoalan kita. Karena minimal sebetulnya 5 atau 1 kelurahan 1 tempat TPS. Tapi selama ini kan 9 kelurahan 1 TPS untuk pembuangan itu sementara. Itu juga menjadi problem dan kami bisa berharap ini ada solusi cepat, ya, paling tidak menempatkan mobil-mobil sampah, kemudian juga dengan dibantu setiap akhir pekan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Menanggulangi tumpukan sampah di pinggir jalan, petugas kebersihan diperintahkan mengangkutnya setiap pagi hari. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.